jadong, jahat, bodoh, sombong. Tapi sesungguhnya apa yang dilakukan Kaesang merupakan sebuah bentuk kebebalan. Dia juga sudah menunjukkan rasa tidak tahu malu, bagaimana dia berusaha untuk mengecoh publik dan menjadikan suara-suara publik, kemarahan publik itu sebagai sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang dianggapnya angin lalu belaka. Nah, tiga hal itu sudah dengan begitu cantik dibuat sebuah istilah oleh Syed Hussein Alatas sebagai jadong. Dalam konteks ini jelas Kaesang, keluarganya bisa menjadi contoh real apa itu jadong. Jumpa kembali di Views and Ideas Oki Madasari Channel. Kali ini kita akan membahas satu istilah yang diperkenalkan oleh sosiolog terkemuka Syed Hussein Alatas, jadong, jahat, bodoh, sombong. Jadi istilah jadong ini kembali terbesit dalam pikiran saya ketika melihat perilaku orang-orang yang jelas sedang menjadi sorotan publik, orang-orang yang sedang sebenarnya kita tunggu pertanggungjawabannya, tapi malah pura-pura tidak peduli atau memang tidak peduli, sok asyik, tidak tahu malu, dan bahkan cenderung meremehkan suara publik. Misalnya ketika Kaesang muncul baru-baru ini dengan kaos bertuliskan Putra Mulyono. Beberapa pihak yang kita tahu itu adalah bagian dari pembela mereka, pendukung mereka, kroni-kroni mereka, menggaungkan itu sebagai bentuk bagaimana Kaesang menerima kritik dengan santai, menanggapi dengan elegan, menggunakan cara-cara yang asyik dan lucu untuk menyikapi suara-suara publik. Tapi sesungguhnya apa yang dilakukan Kaesang merupakan sebuah bentuk kebebalan. Dia juga sudah menunjukkan rasa tidak tahu malu, bagaimana dia berusaha untuk mengecoh publik dan menjadikan suara-suara publik, kemarahan publik itu sebagai sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang dianggapnya angin lalu belaka. Nah, lebih dari itu, ini juga sebagai bagian dari apa yang kita juga pernah singgung di episode sebelumnya, bagaimana dia menganggap suara kemarahan publik ini sesuatu yang bisa diremehkan. Nah, kembali ke konsep jadong tadi, jahat, bodoh, dan sombong. Ketika kita mendengar kata jahat, bagaimana kita mengukur kejahatan seorang politisi, tokoh publik, pejabat publik? Jahat di sini adalah bentuk bagaimana seorang pejabat publik menyalahgunakan kewenangannya. Ketika seorang presiden, seorang menteri, seorang pejabat menggunakan kewenangan yang dimiliki, jabatan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri, untuk memperkaya keluarganya, untuk memperluas kekuasaan dan sama sekali tidak diniatkan untuk kebaikan rakyat, itu jelas dia jahat. Nah, lalu yang kedua, ketika kita mendengar jadong, lalu yang kedua adalah bodoh. Apa itu bodoh di sini? Nah, ini kaitannya dengan capability, kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan, kemampuan seseorang dalam merespon kritik, kemampuan seseorang dalam menyikapi persoalan berbangsa dan bernegara. Nah, bodoh di sini tentu kaitannya jelas dengan pengetahuan, dengan kemampuan intelektual, dengan kemampuan untuk menganalisis dan merefleksikan persoalan-persoalan yang ada. Lalu yang ketiga, sombong. Sombongnya di sini itu tadi, ketika suara publik dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting, suara publik dianggap sebagai sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja, nggak penting. Nah, jadi tiga hal itu sudah dengan begitu cantik dibuat sebuah istilah oleh Syed Hussein Alatas sebagai jadong. Jadi kalau ingat perilaku orang-orang yang seperti itu, apa yang sedang dilakukan Kaesang sekarang,
Dan peristiwa kaos ini, kaos Putra Mulyono ini kan bukan hanya sekali dia lakukan dalam rentetan ini. Sebelumnya dia ketika kita sudah bersuara tentang pesawat jet, tiba-tiba dia muncul di podcast dan berlagak tidak ada apa-apa. Berlagak bahwa semuanya itu bisa selesai hanya dengan cengengesan. Setelah itu kita tahu dia datang ke KPK lalu mengaku itu nebeng. Lagi-lagi penggunaan istilah nebeng itu kan juga mencederai nalar kita bersama, mencederai logika kita bersama. Nah, dalam konteks ini jelas Kaisang, keluarganya bisa menjadi contoh real apa itu jadong, jahat, bodoh, sombong. Dan tentu kita tidak akan membiarkannya begitu saja. Kita akan menuntut akuntabilitas, kita akan menuntut pertanggungjawaban. Sampai jumpa di Views and Ideas selanjutnya. Benarkah Kaisang Pangarep itu adalah manusia yang bebal? Benarkah bahwa Kaisang Pangarep itu adalah manusia yang tidak tahu malu? Atau benarkah bahwa Kaisang Pangarep itu adalah pribadi yang jadong, jahat, bodoh, dan sombong itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, barusan kita menyimak satu cuplikan video di mana judulnya adalah jadong, jahat, bodoh, dan sombong. Ulasan ini ditujukan kepada Kaisang Pangarep, putra bungsu dari Bapak Presiden Joko Widodo, yang saat ini juga lagi heboh terkait dengan kostumnya yang bertuliskan Putra Mulyono. Ada pro dan kontra terkait dengan baju yang dipakai oleh Kaisang Pangarep ini. Sebagian besar menilai bahwa Kaisang Pangarep itu pribadi yang bebal, pribadi yang tidak tahu diri, pribadi yang tidak bertanggung jawab, pribadi yang tidak menunjukkan kualitasnya, serta ada banyak hal komentar-komentar negatif yang ditujukan kepada Putra Mulyono dan juga kepada keluarga besarnya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa si Kaisang Pangarep ini memang kepribadiannya begitu. Dia selalu menanggapi setiap persoalan itu dengan santai, dengan rileks, dengan happy, seolah-olah apa yang dia lakukan itu tidak berdampak apa-apa untuk bangsa dan negara ini. Ada pula yang mempertanyakan bahwa Kaisang itu bukan pejabat publik, dia hanyalah ketua partai dan lain sebagainya. Tetapi cerita-cerita seperti itu mungkin kita harus berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita. Ketika kita melihat kelakuan dari Kaisang Pangarep dalam menanggapi setiap isu yang berseliweran di media sosial. Putra Mulyono itu muncul, kalau menurut saya secara pribadi, karena ada kritikan-kritikan pedas dari rakyat Indonesia, dari netizen Indonesia, terkait dengan pernyataan nebeng yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Cerita-cerita seperti ini pula menjadi salah satu alasan kenapa netizen Indonesia mengecam keras, menilai bahwa seorang Kaisang Pangarep adalah pribadi yang tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dia lakukan. Masih ada banyak komentar dari netizen terkait dengan Putra Mulyono, tulisan yang dipakai dalam kostum yang dikenakan oleh Kaisang Pangarep ini. Dalam beberapa menit ke depan ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita mendengarkan komentar-komentar dari netizen yang menanggapi tulisan Putra Mulyono
dalam kostum yang dipakai oleh Kaisang Pangarep ini. Mari kita simak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Gue yakin bocil-bocil meme ngeliat Kaisang pakai kaos Putra Mulyono akan bilang respect, nggak baperan, hebat. Padahal kita perlu lihat kalau sikap Kaisang ini adalah bentuk dia betul-betul tone deaf. Dia lagi bilang ke kita sebagai masyarakat sipil, lu mau demo sekeras apapun, lu mau kritis keras apapun, tapi lu nggak akan bisa merubah apapun. Kok lu baper banget sih bang sama kaos? Pasti ada yang bilang gitu. Enggak, ini bukan soal kaosnya. Toh juga dulu Kaisang pernah pakai kaos tulisannya pecinta Samsul Indonesia. Gue juga cuek aja. Kata Samsul lagian mungkin waktu itu Gibran lagi kecelek gitu, lagi tangslip, ya udah aja gitu maksud gue. Human error lah. Tapi kalau soal yang kali ini menurut gue udah di titik emang literally tone deaf banget Kaisang dan sekeluarganya ini. Pertama ya, Kaisang lo tuh lagi kita hujat, lagi kita adili karena lo bagian dari salah satu gratifikasi soal jet pribadi. Tapi di tengah kasusnya ini yang dia nggak pernah respon secara serius, datang ke KPK juga terlambat, itu pun membawa gerombolan. Sekarang dia datang lagi ke publik berusaha savage gitu ya dengan pakai kaos Putra Mulyono. Seakan lagi bilang ke kita, haha, gue nggak peduli lu protes apa, lu ngomong apa, gue tetap di sini loh, gue tetap bisa nge-meme lo dan lain sebagainya. Ada satu artikel berjudul Power, Approach, and Inhibition yang di dalam dikatakan ada namanya diminished empathy atau empati kekuasaan itu bisa hilang kepada masyarakat yang dipimpinnya. Karena apa ya? Karena dia sudah merasa nyaman dengan kekuasaannya. Dan ini yang hari ini ditunjukkan oleh keluarganya Mulyono. Ingat teman-teman, politik itu bukan cuma bicara undang-undang atau kebijakan, tapi juga bicara body language. Dan gue pengen bilang lewat video ini, stop di 1 bulan terakhirnya Mulyono. Kalian masih berpikir bahwa Mulyono and his family and the gang masih peduli sama rakyat. Percayalah, mereka sudah enggak ditunjukkan dengan gamblang dari sikap-sikapnya di lapangan. Gue cuman gak bisa terima sih bahwa banyak masyarakat sipil yang menjadi korbannya Mulyono di 10 tahun terakhir, terutama 5 tahun terakhir. Korban penggusuran, ada yang mati karena kekerasan aparat, ada yang harus meninggal karena kelaparan, ada yang harus bunuh diri karena pendidikan mahal, dan lain sebagainya. Dan presiden seperti itu, pemimpin seperti itu di negara kita harus kita budayakan untuk diadili secara terbuka. Jangan dibiarkan turun dengan tenang dan biasa-biasa aja. Dan ternyata keluarganya juga ngetrol dengan meme nunjukin ke publik savage Putra Mulyono. Itu kan bentuk mereka lagi ngetrol kita dan gak bisa. Kekuasaan tertinggi itu di tangan masyarakat dan kita perlu fight back, kita perlu melawan balik. Anyway bro Kaisang, lu selalu bisa ngetrol lewat kaos Putra Mulyono, Samsul, dan sebagainya. Tapi ada 3 hal yang gak pernah lu bahas, yaitu soal MK, soal Fufu Fafa, dan soal jet pribadi. Pakai dong kaos tulisannya kayak gitu. Berani nggak? Batuk gua. Batuk karena kagum melihat Kaisang pakai baju apa ya? Nggak ada tulisan sih anak Mulyono ya. Keren sih, itu nama kan keren, jadi perbincangan terus selama beberapa bulan ini. Katanya nama yang diberi karena waktu kecil sakit-sakitan diganti nama gitu. Sekarang setelah ganti nama malah orang banyak nih yang jadi sakit. Satu republik sakit ya kan. Tapi saran saya sih kalau bisa ditambahin satu lagi gitu. Ada Fufu Fafa tanda kutip gitu kan. Karena sekarang kan orang semakin percaya bahwa Fufu Fafa itu adalah Gibran gitu kan. Tambahin dong logo Fufu Fafanya biar lebih mantap gitu. Memang jadi anak tuh harus berani gitu kan. Biar keren, jadi idola gitu. Oke, mau bilang apa? Susah sih cari di mana jual rasa malu ya kan. Keren lah pokoknya mereka. Kaisang lagi-lagi bikin heboh bro. Kali ini dia pakai rompi hitam bertuliskan Putra Mulyono. Nah, Mulyono ya itu nama asli Jokowi yang sering banget dipakai buat ngejek dan kritik teman-teman. Tapi bukan nanggepin serius, malah dijadiin bahan bercandaan. Dan bukan cuma Kaisang aja kan, waktu itu Gibran juga sama. Dulu dia salah ngomong asam folat, malah jadi asam sulfat, langsung viral dan dipanggil Samsul terus-menerus. Bukannya koreksi diri, malah dia pakai buat jadi nama panggung. Kritikan publik malah diolah jadi guyonan teman-teman, seolah mereka kebal dari kritikan, nggak peduli sama omongan rakyat.
Jokowi juga pernah waktu itu, kalau kalian ingat, waktu Prabowo itu ngejek dia tukang andong di tahun 2014. Bukannya dijawab serius, Jokowi malah bales main andong keliling Bundaran HI setelah menang Pilpres. Ya, ini tanda serius dengerin kritik atau cuma sekedar show biar kelihatan menang dari ejekan publik? Kayaknya keluarga ini punya satu pola yang sama, kritik dan ejekan malah dijadiin branding, sementara rakyat nungguin aksi nyata dan pemimpin yang dengerin keluhan. Ngomong-ngomong, Kaisang nggak mau nih pakai tulisan adik Fufu Fafa atau pakai tulisan nebeng temen. Tampaknya banyak yang geram ketika Kaisang Pangarep memakai kostum yang bertuliskan Putra Mulyono. Beberapa netizen dalam komentar tadi menyarankan, jangankan hanya Putra Mulyono, tetapi juga dengan adiknya Fufu Fafa dan juga nebeng jet pribadi. Saya pikir mungkin akan makin geram kalau pada akhirnya Kaisang Pangarep melakukan hal itu. Mungkin di suatu hari nanti dia akan memakai kostum yang bertuliskan adiknya Fufu Fafa. Mungkin juga dia akan memakai kostum yang bertuliskan nebeng jet pribadi dan lain sebagainya. Hujatan-hujatan ataupun kritikan-kritikan pedas dari netizen pasti akan silih berganti menyerang Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga. Tetapi kembali lagi, kita melihat dari case per case, dari kasus per kasus, yang saat ini menurut saya secara pribadi sebenarnya tidak ada gunanya lagi kita mengkritik Bapak Jokowi sekeluarga. Kurang lebih lagi 23 hari masa kekuasaan Presiden Joko Widodo menjadi orang nomor 1 di bangsa ini akan berakhir. Lantas ketika kita menghujat, ketika kita mengkritik, menyalurkan kemarahan kita kepada Kaisang Pangarep ataupun kepada Gibran Rakabuming Raka ataupun kepada Bapak Presiden Joko Widodo, apakah akan berdampak positif bagi bangsa dan negara ini? Rasa-rasanya tidak mungkin. Saya malah sepakat dengan pernyataan dari netizen tadi yang mengatakan bahwa dalam kurang lebih 23 hari lagi Bapak Joko Widodo mungkin tidak lagi memikirkan tentang rakyat. Yang beliau persiapkan saat ini adalah bagaimana caranya dia bisa mengakhiri masa jabatannya dengan sempurna. Itu saja mungkin yang sedang dipikirkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo saat ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh Kaisang Pangarep ini, menurut saya secara pribadi, dia sedang menunjukkan sikap santainya dia dalam menanggapi berbagai komentar yang dikecam oleh netizen. Entah itu terkait dengan Fufu Fafa, yang dugaan kuatnya itu adalah pemilik dari akun Kaskus itu yang namanya Gibran Rakabuming Raka, ataukah mungkin terkait dengan nebeng jet pribadi, dan masih ada banyak cerita yang dikecam, yang dikritik dari masyarakat Indonesia kepada Bapak Joko Widodo dan keluarganya. Mari, alangkah eloknya kita persiapkan segala sesuatu untuk menyambut pemerintahan yang baru, yakni dalam waktu 23 hari lagi nanti Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka akan dilantik untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini. Walaupun saat ini ada sekelompok orang, ada segelintir orang yang sedang berusaha untuk menjegal agar seorang Gibran Rakabuming Raka yang diduga kuat adalah pemilik akun Fufu Fafa agar bisa batal dilantik menjadi wakil presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Belum lagi kita menyaksikan ada memek-memek yang berseliweran di media sosial, di mana di dalam sebuah gedung, di dalam sebuah kantor, di dalam sebuah institusi terpampang hanya ada foto Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu wakilnya diganti dengan tulisan Fufu Fafa dan lain sebagainya. Cerita-cerita seperti ini di negara demokrasi seperti Indonesia ini sah-sah saja. Ungkapan kekecewaan,
ungkapan kemarahan, ungkapan rasa jengkel, rasa kesal dan lain sebagainya, wajar-wajar saja. Selama negara kita masih menganut paham demokrasi dan juga segala kritikan, segala ungkapan kekesalan kita itu masih dilindungi oleh konstitusi. Berikut ini saya masih menyajikan lagi cuplikan-cuplikan video terkait dengan kecaman-kecaman ataupun kritikan-kritikan pedas dari netizen yang rasa-rasanya tidak puas ketika melihat Kaisang Pangarep memakai kostum yang bertuliskan Putra Mulyono ini. Siapa sih yang tidak marah di saat semua orang sedang mengadili dirinya, tetapi dia meresponnya dengan santai seolah dirinya tidak ada apa-apa, seolah-olah bahwa segala sesuatu yang dia buat itu benar adanya. Dan berikut adalah komentar dari netizen. Mari kita simak bersama-sama. Bang, bahas Kaisang yang pakai baju Putra Mulyono itu nantang netizen Indonesia, Bang. Kaisang menggunakan baju bertuliskan Putra Mulyono saat dirinya melakukan kunjungan ke Tangerang. Banyak netizen yang merespon tingkah Putra Mulyono ini, dari yang mengatakan tidak punya attitude, menantang rakyat, hingga meledek kemarahan rakyat. Bahkan banyak juga yang mengedit dengan menambahkan kata-kata seperti Putra Mulyono si pelanggar konstitusi, awas bau ketek banget, hobi nebeng, privat jet, culas, dan tahan malu. Menariknya, jika teman-teman cermati, ternyata strategi seperti ini memang sudah biasa dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi. Seperti Gibran, ketika dikritik oleh Pak Ahok, maka langsung buat konten dengan footage Pak Ahok. Jadi ini memang strategi politik yang diulang-ulang dengan tujuan untuk meredakan dengan bersikap seolah tidak ada apa-apa, atau memang sengaja dinyalakan sumbunya agar terus dibahas dan membuat semakin terkenal. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Mulyo artinya mulia. No artinya tidak. Apakah Mulyono artinya tidak mulia? Pertanyaan sensitif ini. Kaisang Pangarep, yakni putra bungsu dari Jokowi, tidak keberatan jika ayahandanya dipanggil dengan sebutan Mulyono. Bahkan dia itu sampai rela-rela menggunakan baju yang bertuliskan putra dari Mulyono. Jadi maksud saya di sini, kalian para pendukung-pendukungnya, jikalau kami menyebut Jokowi dengan sebutan Mulyono, kalian jangan baper. Karena di sini balik lagi, si putra bungsunya juga tidak keberatan jika ayahnya dipanggil dengan sebutan Mulyono. Tapi balik lagi sih, kesiannya Jokowi. Nama yang sebenarnya itu membuat dirinya menjadi petaka, digunakan oleh anaknya sendiri. Karena balik lagi, nama itulah yang membuat dirinya menjadi sakit. Tapi di sini dibangga-banggakan oleh anaknya sendiri. Kasian ya. Kita doakan saja, semoga nama ini kemudian tidak membawa petaka bagi Jokowi. Nah, ini sudah biasa guys ya dilakukan oleh orang ini, teman-teman ya. Jadi dia sengaja supaya agar dirinya terlihat terzolimi oleh orang lain, teman-teman, kemudian dia mendapatkan simpati. Itu pola-pola lama yang dilakukan oleh Muhyiddin Gang selama dia menjabat 10 tahun ini. Jadi menggunakan kekuatan lawan untuk memukul balik kekuatan lawan. Itu teman-teman yang tidak kita sadari. Itu ilmu Tai Chi. Saya baca guys. Ya, jadi semakin kita menyerang Mulyono, ya semakin dapat dia insentif. Kawan-kawan semakin cinta dia orang. Ya, karena di Indonesia ini yang ya apa namanya, cara mereka melihat itu subjektif guys ya. Subjektif gitu loh. Tidak objektif, tidak melihat secara keseluruhan. Ya, dia soal cinta dan cinta suka dan tidak suka. Itu, teman-teman. Ya. Susah kalau untuk objektif itu. Kita harus melihat data, kita harus melihat peristiwa apa di belakangnya. Tapi kalau dengan begitu aja, seolah-olah dia terzolimi, seolah-olah dia dibenci oleh orang lain, dia dapat insentif, disukai banyak orang akhirnya. Padahal kerjanya nggak bener. Begitu ngeles terus begitu aja. Itu yang di manage sama dia, yang dikerjakan oleh dia, yang diolah sama dia, teman-teman, sampai dia bertahan 10 tahun ini. Ya, dan kerusakannya luar biasa loh, Bos. Gila ini. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen dalam menanggapi tulisan Putra Mulyono dalam kostum atau dalam baju yang dipakai oleh Kaisang Pangarep. Ada berbagai macam komentar yang sudah kita simak bersama-sama. Saya secara pribadi
hanya bisa mengatakan bahwa percuma kita mengkritik ataupun kita bersuara lantang di detik-detik terakhir menjelang purna tugasnya Bapak Presiden Joko Widodo. Waktu yang tersisa tinggal 23 hari lagi adalah waktu yang sangat singkat. Dan tidak ada gunanya lagi kita mengkritik baik itu kepada Bapak Presiden Joko Widodo maupun kepada keluarganya. Jadilah ini semua sebagai pembelajaran untuk kita ke depan bahwa di pemerintahan yang baru ketika bangsa ini dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti, mari kita lebih ketat lagi, lebih kritis lagi untuk mengawasi segala keputusan, segala kebijakan, ataupun segala perubahan peraturan yang ada di negara ini. Jika kita menemukan ada hal-hal yang tidak berpihak kepada rakyat, ataupun ada hal-hal yang hanya mementingkan kelompok ataupun golongan tertentu, mari kita suara dengan lantang. Karena percuma di detik-detik terakhir seperti ini, lalu kita bersuara lantang, sama sekali tak ada gunanya. Jujur, di 5 tahun pertama, ketika Bapak Presiden Joko Widodo menjadi presiden di bangsa ini, saya adalah salah satu pribadi yang sangat memuja, yang sangat mengagumi dengan sosok kesederhanaan, dengan pribadinya yang merakyat kepada bangsa dan negara ini. Ditambah lagi, begitu aktif dan masifnya Bapak Presiden Joko Widodo mengunjungi setiap daerah yang ada di bumi Nusantara ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Dan saya berpikir bahwa ini adalah sosok pemimpin yang baik, sosok pemimpin yang bijaksana, sosok pemimpin yang merakyat. Semua orang pastinya punya anggapan atau persepsi masing-masing dalam menilai pemimpin yang ada di bangsa ini. Ada yang melihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu adalah hal-hal yang baik. Tetapi ada pula yang menilai bahwa itu hanyalah sandiwara, itulah hanyalah rekayasa dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu adalah sebuah teguran keras untuk kita semua, agar kedepannya kita bisa lebih kritis, agar kedepannya kita bisa lebih aktif untuk melihat, untuk mengamati segala keputusan, segala kebijakan yang diambil oleh para penguasa di bangsa ini. Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, agar kedepannya kita lebih mawas diri. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.